Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Datang seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan pertanyaan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza duyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah itu sudah disia-siakan, disepelekan, tidak dipedulikan, fantadhiris sa'ah, tunggulah datangnya kiamat. Kemudian ada orang yang bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Lalu bagaimana bentuk amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan besar dalam masalah agama diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu kiamat. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menandakan bahwasanya bagian dari tanda akhir zaman adalah ketika amanah itu disia-siakan, tidak diperhatikan dengan maksimal. Terutama ketika amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dan amanah yang terbesar adalah amanah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Dan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan amanah dalam ayat ini adalah agama, di mana orang yang melaksanakannya akan mendapatkan balasan yang baik, sebaliknya ketika dia sia-siakan akan mendapatkan balasan yang buruk. Namun langit, bumi dan gunung yang ditawari oleh Allah amanah, mereka tidak sanggup untuk menanggungnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Wa hamalahal insan, kemudian ditanggung oleh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu orang yang zalim, alias dia suka bermaksiat. Sehingga orang yang bermaksiat hakikatnya mendolimi dirinya sendiri. Jahulan, dan dia orang yang bodoh yang tidak tahu dampak buruk dari perbuatan salah yang dia lakukan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya amanah yang tertinggi adalah agama. Jika agama itu diserahkan kepada orang yang bukan haknya, yang bukan ahlinya, Nabi SAW mengatakan fantadhiris sa'ah, maka tunggulah datangnya kiamat. Dan kejadian di akhir zaman, ketika jauh dari zaman Nabi SAW, pelanggaran terhadap amanah itu sangat dominan. Bahkan sampai disebut oleh Nabi SAW dengan datangnya tahun-tahun penuh kedustaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at
Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan, tahun penuh dengan kedustaan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang pendusta dianggap jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara ciri tanda akhir zaman yang ada di tengah umatnya sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah, angkat bicara. Ada orang yang bertanya, "Wa mar ruwaibidah? Siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah?" Qala, beliau mengatakan, "Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah." Orang yang bodoh tapi dia bicara masalah umat. Dia tidak punya background dalam masalah agama. Dia tidak mengerti tentang masalah agama, tapi dia bicara masalah agama yang ada di tengah masyarakat. Dan Nabi SAW sebutkan ini bagian dari mukjizat beliau akan kejadian di akhir zaman, yang itu merupakan peristiwa yang pasti terjadi ketika jauh dari zaman nubuwah. Dan realitas semacam ini juga disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan dan mengingatkan, "Innakum fi zamanin katsirun ulama'uhum qalilun khutaba'uhum." Saat ini kalian berada di sebuah zaman, yaitu zaman para sahabat. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga ketemu dengan sekelompok tabi'in karena beliau tinggal di daerah Irak. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Innakum fi zamanin katsirun ulama'uhum qalilun khutaba'uhum." Ulamanya banyak, yang pintar bicara sedikit. Lalu kata beliau, "Wa innahu sayati 'alaikum zamanun katsirun khutaba'uhum qalilun ulama'uhum." Dan akan datang di tengah umat manusia sebuah zaman yang pintar ngomong banyak, tapi yang alim lebih sedikit. Bisa jadi ada orang yang alim tapi dia tidak terkenal. Bisa jadi ada orang yang pandai dalam masalah agama, tapi dia tersembunyi. Karena tidak semua orang yang pintar agama dia pandai bicara. Sebab pandai bicara itu kelebihan yang diberikan oleh Allah, bukan hanya kepada mereka yang paham agama, bahkan bisa jadi kepada musuhnya agama. Karena itu bagian dari yang diwaspadai oleh Nabi SAW yang beliau ingatkan kepada umatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum munafikun alimil lisan. Salah satu di antara fenomena yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah munculnya generasi-generasi munafik yang pintar ngomong. Karena ketika dia pintar ngomong, dia punya mimbar, didengarkan oleh banyak orang, sehingga dengan kepandaian bicaranya bisa mempengaruhi banyak orang. Tapi gak jaminan orang yang pandai bicara ini adalah orang yang berilmu. Dan bisa jadi orang yang pandai bicara ini adalah musuh bagi agamanya, karena dia disebut oleh Nabi SAW sebagai orang munafik. Dan kita tahu yang namanya munafik, mereka adalah orang-orang yang ingin membela kebatilan. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan semua informasi yang diberikan oleh Nabi SAW dan para sahabat berkaitan dengan kondisi akhir zaman, akan keberadaan manusia yang menyampaikan agama tapi dia bukan ahlinya, bisa jadi dia pintar bicara. Maka di sini menuntut kita untuk lebih waspada dalam menerima sumber agama. Yang dulu standar seperti ini sudah dipakai oleh para ulama sejak masa silam, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin, seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, "Al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil sumber agama tersebut. Dan kita perlu menyadari bahwa mengambil guru ketika kita belajar agama nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana kesadaran semacam ini dimiliki oleh para ulama di masa silam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang gurunya Imam Malik, "Raditu bi Malikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala." Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah bertanya, "Kenapa kau jadikan Imam Malik sebagai guru?" Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah siap dengan jawabannya. Mengingat Imam Malik adalah manusia yang sangat komitmen dengan kebenaran, menegakkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari akan keberadaan fenomena semacam ini, ada sebagian jamaah yang bertanya, lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui standar mana seorang dai yang layak untuk diambil ilmunya, dan mana orang yang bicara masalah agama tapi sebenarnya dia tidak layak untuk diambil ilmunya. Saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya ini bersumber dari keterangan para ulama. Bagaimana cara mereka membuat alat ukur untuk melihat apakah orang ini layak untuk dijadikan sebagai guru ataukah tidak. Standar itu sudah ada. Kita akan sebutkan di antaranya. Yang pertama, seorang dai ahlus sunnah dan dia adalah seorang ulama yang layak untuk diambil ilmunya adalah orang yang bisa bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena syarat mutlak untuk bisa paham isi Quran adalah paham bahasa Arab. Karena itulah para ulama sejak masa silam, bahkan sejak zaman sahabat, mereka menekankan bagi orang-orang yang baru saja masuk Islam untuk belajar bahasa Arab. Diriwayatkan oleh Umar bin Yazid bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang isi suratnya, "Amma ba'du fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa'ribul Qur'ana fa innahu arabiyyah." Amma ba'du, setelah menyampaikan muqaddimah, Umar menyampaikan isi suratnya. Pelajarilah sunnah Nabi SAW dan pelajarilah bahasa Arab. Pahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Fa innahu arabiyyun, karena Quran itu turun dengan bahasa Arab. Kemudian dalam riwayat yang lain, Umar radhiyallahu anhu juga mengingatkan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang pandai ilmu nahwu akan dimudahkan dalam semua cabang ilmu agama. Karena itu para ulama mengatakan mustahil ada orang bisa bicara agama dengan lurus kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Sebab sekian banyak referensi yang disediakan oleh para ulama yang mungkin jumlahnya jutaan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belum ada 1%. Anda kalau punya kesempatan umroh, mungkin mampir ke Masjid Nabawi, Anda bisa naik di perpustakaan Masjid Nabawi. Dalam ruangan yang demikian luas, isinya kitab-kitab para ulama, semuanya berbahasa Arab. Dan mungkin ada banyak kitab yang judulnya saja belum pernah kita kenal. Bahkan nama penulisnya kita nggak pernah kenal. Subhanallah. Dan itu belum pernah tersentuh dalam terjemahan bahasa Indonesia. Maka kalau ada orang yang bicara masalah agama dan dia ditokohkan, tapi kemudian kosong dari bahasa Arab, itu mustahil. Karena standar ini standar normal. Tidak mungkin orang bicara masalah agama sementara dia tidak paham referensinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang yang bicara agama, dia bicara serius, meskipun terkadang dia guyon, tapi tidak dominan. Sebab ketika kita belajar dalam forum kajian dan majelis ilmu, yang disampaikan itu ilmu dan bukan dagelan. Karena itu guyon dalam Islam tidak dilarang, tapi banyak guyon menghilangkan wibawa. Disebutkan dalam beberapa keterangan seperti di kitab Manthurul Hikam dinyatakan, al-mizah ya'kulul haibah kama ta'kulun narul hatabah. Yang namanya guyon itu bisa menghilangkan wibawa sebagaimana layaknya api yang makan kayu. Sebagian hukama mengatakan, man kathura mizahuhu zalat haibatuhu wa man dzukira khilafuhu tabat ghaibatuhu. Barang siapa yang sering guyon, maka wibawanya akan hilang. Sehingga guyon itu bukan materi utama dalam berbagai macam majelis ilmu. Anda bisa lihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan pengaduan dari Bani Israel. Pada saat Bani Israel mengatakan, wahai Musa, ada di antara kami
yang terbunuh, siapa pembunuhnya? Kemudian Musa mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Maka mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, kamu guyon. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari sifat sebagai orang yang bodoh. Maka pertanyaan serius ketika dijawab dengan guyon, itu dianggap sebagai kebodohan. Makanya pada waktu Musa menjawab pertanyaan kaumnya yang serius, lalu kaumnya menuduh Musa guyon, Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk jadi orang bodoh. Sehingga jawabanku ini serius, bukan jawaban kebodohan. Karena itu guyon boleh, tapi kalau terlalu sering guyon, itu hal yang menjatuhkan wibawa, dan itu bukan materi utama yang seharusnya kita cari. Yang ketiga, di antara yang perlu untuk kita waspadai dan bagian dari pembeda antara dai yang sebenarnya dengan dai yang tidak selayaknya kita jadikan sebagai guru adalah berkaitan dengan masalah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimulakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan. Innal kadzibata alayya laisa kadzibatin alaikum. Berdusta atas namaku, dosanya tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Karena itulah, kalau ada orang yang dia suka menyampaikan hadis palsu, atau dia menyampaikan hadis-hadis yang tidak ada sanadnya, atau hadis-hadis yang sama sekali tidak ada sumbernya, mohon maaf, ini dosa besar. Dan bisa jadi dosa besar itu disampaikan di masjid. Padahal kita tahu ketika orang berbuat dosa besar di masjid adalah hal yang sangat tercela. Tapi ada orang yang kadang menyampaikan dosa besar di masjid dan dia tidak sadar. Salah satunya adalah menyampaikan hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang bicara agama murni hanya sebatas menggunakan logika, kosong dari dalil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan. Waspadalah dengan orang yang hanya bisa menggunakan logika, karena mereka adalah musuh sunnah. Ayathumul ahaditsu ayyauha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis. Fasuilu, kemudian ketika ditanya masalah agama, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya dia menyampaikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, kemudian dia menyimpang dan ngajak orang lain untuk menyimpang. Waliyadzubillah. Ini beberapa kriteria yang bisa kita jadikan sebagai standar, bukan dalam rangka untuk menggurui siapapun, tapi standar seperti ini sudah hal yang biasa disampaikan oleh para ulama di masa silam, yang mungkin di masa sekarang jarang orang mengetahuinya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi kriteria yang bermanfaat untuk kita dan panduan yang bermanfaat bagi kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.